Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adzina lana bi dzikrihi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang meninggal dalam keimanan dan keislamannya, serta kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, setelah memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu demi waktu Allah Subhanahu wa taala memproses diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau lampunya dihidupkan lebih terang kayaknya. Enggak mungkin ya? Kalau enggak mungkin enggak apa-apa. Alhamdulillah. Sudah, kita lanjutkan saja. Kalau lampunya mungkin dinyalakan lebih terang. Kalau nggak mungkin nggak apa-apa. Kan agak-agak kelihatan. Biasa pun. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Jadi thalabul ilmi, menuntut ilmu ini adalah salah satu cara di antara cara yang terbaik bagi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Artinya banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara cara-cara tersebut, cara yang terbaik adalah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemauan untuk menuntut ilmu, insya Allah proses untuk semakin taat itu terbina dan terjaga. Dengan mau untuk menuntut ilmu, insya Allah penjagaan atas iman itu akan terus ada. Jadi menuntut ilmu ini membawa keuntungan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita kemampuan, manfaatkan peluang itu. Karena ada banyak nikmat yang Allah kuasakan kepada hambanya, tapi hamba itu banyak melupakan atas dasar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Di antara dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga banyak hamba Allah Subhanahu wa taala tertipu dengan nikmat yang namanya nikmat sehat. Ketika Allah kuasakan nikmat itu melekat pada dirinya atau pada diri seorang hamba, terkadang mereka tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi nikmat itu mereka gunakan sebagai peluang untuk berbuat maksiat dan dosa.
Makanya tingkat kesadaran orang itu kalau sudah sakit baru sadar. Kalau sudah sakit baru mau istighfar. Kalau sudah sakit baru untuk mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang mampu dia lakukan. Sehingga muncul pertanyaan, kemana saja ketika Anda sehat? Padahal sebaik-baik ibadah itu dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, insyaallah yang hadir di sini Allah naungi dengan kesehatan. Amin. Allah tidak memandang umur, seberapa jauh dan seberapa beda umur kita. Bisa jadi yang sudah sepuh ini lebih semangat daripada yang muda. Dan kita bangun jiwa yang muda ini tidak boleh kalah dengan yang sudah sepuh. Karena keterkaitan umur itu melekat dengan yang namanya kesehatan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ketika Allah kuasakan kita untuk mendapatkan waktu luang, manfaatkan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan salah paham. Mendatangi ilmu ini termasuk dalam rangka di antara cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena fungsi ilmu ini adalah akan mampu mengkondisikan amal, perbuatan, dan perkataan seorang hamba. Jadi benarnya amal kita itu kembali kepada ilmu kita. Benarnya perkataan kita itu juga tertuntut dengan kapasitas ilmu kita. Jadi kalau sudah ngaji, jangan meragukan dan jangan khawatir seberapa banyak ilmu yang nanti saya dapatkan. Sejauh mana kapasitas saya mampu untuk menelaah ilmu itu. Gak usah khawatir dengan itu. Allah akan tertibkan kebutuhan kita dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan sama kita. Kadang-kadang orang itu datang malas ngaji karena rasa khawatirnya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau saya ngaji, apa iya saya paham? Kalau saya ngaji, apa iya saya mampu untuk menelaah? Kalau saya ngaji, apa iya saya menjadi orang yang lebih baik lagi? Itulah keraguan-keraguan yang muncul pada diri seseorang sehingga menghalangi dia untuk enggan datang ke majelis ilmu. Semoga keraguan-keraguan itu Allah cabut dalam diri kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita menjadi satu keharusan yang kita mampu untuk mengamalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat di antara hamba-hambanya. Terutama yang Allah kuasakan mereka untuk mendapatkan tambahan ilmu. Wa utul ilma darajat. Jadi kapasitas seorang hamba ini tidak sama di mata Allah. Tidak sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan pembedaan di antara mereka. Yang pertama, siapa yang paling taat, dia akan melampaui daripada yang lain. Dari sisi kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dan lebih berilmu, Allah akan angkat derajatnya daripada yang lain. Jadi kalau mengukur kapasitas kebaikan seseorang, itu hanya dua saja. Lihat ketaatan dia kepada Allah, lihat banyaknya ilmu yang Allah berikan kepada dia. Kalau punya takwa, kalau punya ilmu, berarti kita itu lebih daripada yang lain. Dan semua itu berproses di dalam waktu untuk mencari. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pengen tahu sebaik-baik keislaman seseorang, Rasulullah telah memberikan standar kepada umatnya. Sebaik-baik keislaman di antara kalian adalah yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena 1 kali 24 jam kita ini masih dalam ruang melakukan perbuatan yang sebenarnya kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan manfaat. Tahu kita sebenarnya, paham. Akan kenapa tetapi kita masih diliputi dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi cara berpikir para pencari ilmu itu tidak demikian. Dia mau untuk berbuat dan dia mau untuk melakukan sesuatu kalau sesuatu itu mendatangkan maslahat dan manfaat bagi dirinya. Ya kayak kajian-kajian seperti ini.
Jikalau Anda dibenturkan dalam kesibukan Anda 1 kali 24 jam, mungkin proses mencari ilmu ini akan menjadi sesuatu yang menyita diri Anda. Ya, masih banyak hal yang belum saya lakukan. Masih banyak hal yang belum mampu saya tuntaskan. Kenapa harus saya mencari ilmu? Kalau cara berpikir Anda membandingkan mencari ilmu dengan kesibukan yang lain, maka akan banyak waktu Anda yang terbuang. Karena kecenderungan manusia ini lebih senang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat daripada hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasulullah sampaikan, "Da'ma yurid." Tinggalkan yang membuat kalian itu ragu. Tinggalkan saja. Kalau kalian bermain-main dengan sesuatu yang menjadikan kalian sebenarnya ragu, kalian akan kalah sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan perkara-perkara syubhat. Ya, dalam hadis kan sudah ditentukan dan sudah diterangkan, yang halal itu sudah jelas kehalalannya, yang haram itu sudah jelas keharamannya. Di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat. Makanya Anda jangan mau untuk disibukkan dengan perkara-perkara syubhat. Niscaya Anda akan kalah dengan perkara-perkara itu. Hendaknya yang menghiasi diri kita adalah ilmu, sehingga kita bisa melihat dengan jelas ini perintah, ini larangan, ini kebaikan, ini keburukan, ini maslahat, ini mudarat. Itu hanya bisa dicerna dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada waktu dan kesempatan, manfaatkan. Sesibuk apapun Anda, kapasitas ruang waktu 1 kali 24 jam yang setiap hari kita rasakan, manfaatkan berapa banyak waktu yang kita fungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi lagi, cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, hadir ke majelis ilmu, cinta kepada ilmu. Niscaya Anda akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, dan diri Anda senantiasa dipengaruhi dengan kebaikan-kebaikan ilmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh ilmu, biar kita tidak memandang dan tidak mengambil kesimpulan apa untungnya kita ngaji. Padahal ngaji sendiri itu salah satu tujuan dan manfaatnya adalah membawa pengaruh pada diri seseorang. Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, itu gak mungkin. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kebaikan kepada hambanya tapi kok sia-sia, gak mungkin. Makanya datangnya kita untuk mencari ilmu itu mendatangkan kemanfaatan, membawa fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan itu akan membawa pengaruh pada diri kita selaku umat Rasulullah SAW. Makanya diilustrasikan, diibaratkan, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi seseorang dikala mereka menemukan kegelapan. Ilmu itu adalah solusi dikala seseorang mendapatkan jalan buntu di dalam proses kehidupannya. Makanya kalau ingin mendapatkan manfaat dari setiap ujian dan masalah, hiasi diri Anda dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah solusi. Pernah saya sampaikan, kalau Anda mendapatkan ilmu, sampaikan kemanfaatan ilmu itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan manfaat apa yang Anda dapatkan. Sama ketika Anda diuji oleh Allah dengan ujian, sehingga ilmu itu datang, ujian itu mendapatkan jalan keluarnya, sampaikan kepada orang lain yang mendapatkan ujian yang berbeda dengan diri kita. Sehingga dengan nasihat-nasihat kebaikan ilmu itu, mereka juga akan mendapatkan solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini adalah solusi. Yakin saja insya Allah. Sekalipun Allah katakan bermodalkan dengan tawakal, tapi tawakal itu harus diikuti dengan ikhtiar dan dosa. Diikuti dengan ikhtiar dan doa. Kalau orang hanya tawakal saja, tapi modalnya nggak ada, ini masalah. Jadi modal tawakal itu ikhtiar dan doa. Kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah berusaha atau berikhtiar, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah para nabi dan rasulnya yang banyak Allah tuangkan dalam Al-Quran.
Jadi yang bisa memberi solusi dalam kehidupan setiap masalah kita ini adalah ilmu. Dan berbahagialah orang-orang yang setiap hari disibukkan dengan ilmu. Ketika dia berjalan menemukan kegelapan, ilmu akan menerangi jalannya. Ketika dia menjalani proses kehidupan, setiap menemukan masalah, ilmu ada solusi dari setiap permasalahannya. Karena ilmu ini dari hikmah-hikmah yang lain, ilmu ini menjadi poros kemajuan dan perkembangan bagi kebangkitan umat manusia. Makanya Rasulullah katakan, "Ma yuridud dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Karena ilmu ini adalah mafatihul khairat, kunci untuk membuka kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Dan Rasulullah juga sampaikan, "May yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka juga harus diikuti dengan ilmu. Perkara dunia saja, kalau kita ingin mendapatkan kebaikannya, harus dengan ilmunya. Makanya diperintahkan kita ini untuk pintar dan sekolah. Terbangun perkembangan jiwa pendidikan seseorang itu dari KBRA sampai perguruan tinggi. Disitulah diajarkan ilmu-ilmu terkait dengan ilmu dunia. Ini sesuatu yang nggak bisa kita nafikan. Karena Allah katakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan duniamu. Kalau Anda ingin mendapatkan dunia, harus diikuti dengan ilmunya. Dokter saja, kalau sudah sekolah, untuk naik jenjang berikutnya, dia harus mengambil sekolah spesialisasi dalam ilmu yang dia tekuni. Gak cukup dengan satu keilmuan saja. Dia khususkan, dia kerucutkan keilmuan itu dengan ilmu yang bisa menjadikan dia disebut sebagai dokter yang punya spesialisasi dalam ilmu tertentu. Sekolah lagi itu. Karena dia menginginkan kebaikan-kebaikan dunia itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cara berpikirnya orang berilmu itu mencari sesuatu sesuai dengan kapasitas kebutuhannya. Kalau anak lulus SMA, kalau dia ingin masuk dunia kerja, pada satu sisi dia harus membangun kapasitas kemampuan dirinya. Ya dengan sekolah, dengan S1 misalnya. Jika S1 belum mampu untuk menghantarkan pada profesi yang dia inginkan, harus sekolah S2. Jika S2 juga demikian, harus sekolah S3. Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk membangun dunia harus diikuti dengan ilmu. Karena ilmu merupakan poros yang membangun kemajuan kebangkitan manusia. Lebih-lebih kita orang-orang beriman. Orang beriman itu butuh pinter. Sampai ada anekdot, apa ini sebuah kebenaran atau sebuah kebetulan saja. Kalau kapasitas kemampuan kita sebagai orang tua, ya begini-begini saja. Jangan lupa bagaimana kita memproses anak-anak kita. Sampai statement pernyataan itu muncul. Le kowe ojo dadi koyo wong tuamu yo. Kowe kudu lebih pinter dari kedua orang tua. Itu kan harapan orang tua kepada anaknya. Bahkan kita pun pernah mengatakan itu kepada anak-anak kita. Kamu itu tak sekolahkan tinggi supaya bisa mengangkat derajat keluarga pada sisi duniawi dengan kemampuan Anda, kemampuanmu untuk belajar. Makanya kalau ada orang tua totalitas untuk mensekolahkan anaknya, menjadikan pendidikannya baik, mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik bagi dirinya, lakukan. Karena itu yang mungkin Anda mampu untuk memproses anak Anda menjadi orang yang bermanfaat di mata manusia. Makanya Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan dunia kerja kita, jadikan profesi kita itu sesuatu yang bernilai ibadah. Apapun kemampuan Anda, ada yang jadi guru, ada yang jadi guru TPA, ada yang jadi apapun profesinya. Jadikan standar itu sebagai ibadah. Apapun profesi Anda. Kalau pengusaha kuliner, bagaimana buat masakan yang bermanfaat, sehat, ketika dikonsumsi membuat yang makan itu energi. Punya energi gitu. Bisa dijangkau dengan harga yang murah. Terjamin halalnya,
terjamin thayyibnya dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan dengan profesi itu ketika Anda niatkan ibadah, jadi dia ibadah. Jadi kapasitas standar khairun nas anfa'uhum linnas ini melekat pada diri kita. Termasuk para pencari ilmu. Siapa yang ingin dunia, atas dirinya wajib untuk mendapatkan ilmu. Ini perkara dunia ini. Sekarang kita masuk dalam perkara akhirat. Wa may yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat dengan segala sesuatu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya, fa'alaihi bil ilmi. Kita ini bisa menjangkau dunia kita sebenarnya. Dan seharusnya kita bisa lebih menjangkau kebutuhan kita dengan akhirat kita. Makanya ngopeni akhirat itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia. Ya, ngurusi akhirat. Karena sebentar lagi kita akan masuk fase dan ruang itu. Gak lama lagi. Sebentar lagi itu relatif. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda persiapkan untuk mencari ilmu akhirat? Artinya ilmu akhirat itu ilmu yang kita cari, tapi ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu ilmu akhirat. Ilmu yang kita usahakan untuk kita mendapatkannya, tapi ilmu itu bisa mendatangkan pundi-pundi kebaikan amal ketika kita memanennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak ngaji seperti itu. Karena ngaji kan hukumnya fardhu, wajib bagi setiap umat Islam. Loh, Allah itu punya janji yang banyak yang telah Allah kuasakan nanti di akhirat kepada hambanya. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan itu di sisi Allah, fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan ilmu. Dan ilmu akhirat itu ilmu yang cukup mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dicari. Hukumnya fardhu ain. Gak bisa diwakilkan, harus mencarinya sendiri dan datang sendiri supaya dia mengetahui dan memahami. Makanya yang pernah saya sampaikan, Rasulullah kan minta 2 hal, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dapatkan dua-duanya. Semoga dengan majelis taklim ini kita mendapatkan keuntungan. Allah kasih ilmunya dan Allah kasih kita paham akan ilmu itu. Wa may yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat, maka dengan ilmu. Makanya akhirat kita kan sebentar lagi insyaallah. Ingat itu. Di dunia enggak selama-lamanya, Bu. Karena umur itu milik Allah. Ajal itu bisa Allah datangkan kapan saja. Tanpa kita bisa tahu dan tidak memiliki ilmu. Enggak tahu, memang enggak ada ilmunya itu semuanya. Jadi tugas kita ini hanya amal saja. Beramal, badiru bil a'mal, amal saja. Yang pernah saya sampaikan, ya, akhirat ini adalah dunia ini adalah darul amal, tempat untuk beramal. Ya. Dan dunia ini tidak ada hisab, nggak ada hisab. Jadi dunia ini jangan pernah hitung-hitungan, nggak ada. Ya. Karena dunia ini adalah darul amal bila hisab, nggak dihisab di dunia ini sama Allah, nggak dihisab sama sekali. Wal akhirah darul hisab bila amal. Nanti kalau sampai akhirat gak ada amal lagi. Yang ada adalah hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu hari ketika amal dihisab oleh Allah, kalian tidak akan mampu untuk menutupi amal-amal kalian. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minhum khafiyah. Al-ayat. Pada suatu hari yang dijanjikan oleh Allah, di mana ketika Allah tampakkan amal itu, kalian tidak akan mampu untuk berbohong. Satu kata, satu kalimat, atau satu narasi. Gak akan mampu. Makanya untuk mempersiapkan itu semua, wa may yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Cari ilmunya. Supaya kita nanti merasakan nikmat dan kebaikan. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi. Itu juga dengan ilmu. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu, di antara banyak tujuannya adalah menghiasi kita dengan ilmu. Karena ilmu akan membawa pengaruh. Jadi keutamaan ilmu dan urgensinya telah dijelaskan banyak dalam kitab-kitab para ulama. Banyak sekali. Sehingga kita mungkin tidak ada ruang waktu untuk membahasnya satu persatu. Saking banyaknya gitu ya. Keutamaan tentang ilmu. Dan pentingnya orang ketika menuntut ilmu. Jadi
kemajuan satu umat itu bukan diukur dengan banyaknya pengetahuan dan wawasan yang telah terisikan dalam kepalanya. Kalau kita ingin merasakan kebaikan peradaban dalam setiap kapasitas umat itu, kan umat itu kan kalau hari ini ada peradaban ini akan musnah, diganti dengan peradaban yang baru. Makanya kita ini jangan jadi produk yang gagal. Apa yang dimaksud dengan produk yang gagal? Ketika dia masuk dalam fase peradaban, dia tidak mampu untuk memproses dirinya, memberikan sumbangsi kebaikan untuk peradaban itu, maka dia gagal sebenarnya. Makanya Anda lebih-lebih seorang ibu. Ibu itu kan pendidikan pertama bagi anak-anak. Jadi proses jauh ke depan kebaikan anak-anak Anda ini tergantung sama Anda sebenarnya. Bukan tergantung sama sekolahnya, tidak. Bukan tergantung sama guru TPA-nya, tidak. Sama Anda. Madrasatul Ula, sekolah pertama itu ibu sebenarnya. Masya Allah. Makanya saya sampaikan dalam bab dalam kajian yang lain bagaimana seseorang itu menentukan calon istrinya. Itu kan ada standarnya itu. Dan Rasulullah memberikan 4 standar itu. Jika dia menelaah dengan ilmu, lihat kecantikannya, lihat nasabnya, lihat hartanya, lihat agamanya. Jika Allah kuasakan orang laki-laki mendapatkan 4 itu, Masya Allah. Jika tidak kuasa mendapatkan 4 itu, hanya beberapa saja, Masya Allah. Jika tidak mendapatkan 3 kebaikan yang pertama, tapi dia mendapatkan kebaikan agamanya, Masya Allah. Itulah yang harus dia ambil sebenarnya. Kalau jenengan nanti golek mantu, ada yang mau mantu ya. Tentukan mantu jenengan ini sopo sebenarnya. Makanya kalau orang tua punya anak perempuan, itu dari kecil dididik, gede-gede digowong. Anda sudah mendidik, mensekolahkan, mencukupi kebutuhannya, wis gede digawa wong liya. Yang bawa itu pastikan kebaikannya gitu, nggak sembarangan. Lebih-lebih pastikan kebaikan agamanya. Sampai ada pesan yang mendasar, yang mengharukan mungkin bagi kita, di mana orang tua melepas anak gadisnya, menitipkan 1 kata 2 kata, semoga engkau bisa membawa anakku masuk surga. Semoga engkau bisa menggantikan aku orang tuanya, bapaknya, untuk memberikan pelayanan terbaik supaya dia tetap mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu mencari jodoh saja, itu ada kriterianya. Masya Allah. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Tidak cukup dibangun wawasan pengetahuan ilmu dunianya, tapi dibangun wawasan pengetahuan bagaimana dia mau untuk menyambut kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat, setelah kematian kehidupan dunia. Jadi majunya suatu umat itu bukan diukur dengan banyaknya wawasan pengetahuan, tidak. Bahkan ulama mengatakan kokohnya satu peradaban atau satu bangsa itu tergantung perempuannya sebenarnya. Kalau pada satu peradaban dan bangsa itu perempuannya sudah rusak, maka susah untuk membangun peradaban itu. Tergantung wong wedoke sebenarnya. Bagaimana perempuan-perempuannya. Jadi perempuan ini punya andil yang besar untuk berkontribusi di dalam membangun sebuah peradaban. Termasuk bagaimana mulai saat ini kita menentukan untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya dipinterkan otaknya saja, tidak. Tapi lebih daripada itu. Tidak juga dengan banyaknya hafalan yang diucapkan dengan mulut. Tidak hanya dikuatkan hafalannya, apa yang dia hafal, akan tetapi diukur dengan efek dari ilmu tersebut dalam perilaku dan hatinya. Masya Allah, ilmu ini akan menertibkan jiwa seseorang. Makanya semakin banyak ilmu, semakin menjadikan orang itu tawadhu sebenarnya. Tawadhu di hadapan Allah, dia sebagai hamba. Tawadhu di hadapan manusia yang menepis sifat-sifat kesombongan. Jadi semakin banyak ilmu, semakin pinter, semakin tawadhu sebenarnya. Dan ketawadhuan itu dia aplikasikan dalam kehidupannya.
rendah hati, jauh dari sifat sombong. Yang pernah saya sampaikan kan salasul muhlikat, ada 3 hal yang menghancurkan manusia kan? Salah satu dari 3 hal itu adalah ijabul mar'i binafsi. Yang harus dihindari oleh para pencari ilmu adalah kesombongan, bangga pada dirinya sendiri. Nah, saya tidak bisa mengukur dan tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan satu di antara yang lain. Walaupun Anda melihat saya melihat Anda. Ketika Allah kuasakan kita banyak ilmu, apakah ilmu itu menjadikan kita tawadhu? Apakah malah sebaliknya menjadikan kita sombong? Ijabul mar'i binafsi, sombongnya seseorang pada dirinya sendiri. Indikasinya apa kalau orang sombong itu? Suka mengatakan aku. Iki lo aku. Sedikit-sedikit aku. Sedikit-sedikit aku. Lah orang aku kok gak dadi. Lah kalau aku ora iso. Jadi kalau kita mudah mengatakan aku, tidak membersamakan Allah, ini bahaya. Karena Allah aku mampu, lah itu yang benar. Karena Allah aku kuasa, lah itu yang benar. Bukan karena aku. Yang pernah saya sampaikan kan, dikeluarkan iblis dari surga karena apa? Sombong, aku. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan kata-kata yang muncul yang didasari dengan kesombongan. Para pencari ilmu nggak layak ngomong seperti ini sebenarnya. Untuk dirinya sendiri, ya. Ataupun Allah memandang itu sebuah kesombongan. Ya. Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kenapa Allah perintahkan aku untuk sujud? Aku orang gelem, nggak mau. Ana, aku. Dalam bahasa Arab kan ana. Aku. Kenapa Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan yang luas? Apa yang Fir'aun katakan? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Aku meneh. Hati-hati loh ya. Yang di sini merasa memiliki lebih daripada yang lain, ketika Anda ingin membuat sebuah statement pernyataan, sertakan Allah. Ya. Karena Allah aku mampu. Karena Allah aku bisa. Ya. Karena Allah aku seperti ini. Nah, itu yang benar. Makanya murka. Allah murka pada orang yang menjadikan dirinya itu bangga sendiri pada dirinya atau sombong itu tadi. Dan itu tidak layak ya bagi para pencari ilmu. Karena orang yang mendapatkan ilmu itu dilihat dari efek ilmu yang dia dapatkan yang terpancar dalam sikap dan perilakunya. Masya Allah ya. Kalau saya memandang dan saya husnudzon, ini kan semua jiwa-jiwa yang teduh, insya Allah. Yang jauh dari kesombongan. Yang setiap waktu insya Allah Allah kuasakan untuk tambahkan ilmu sama Anda semua. Tapi ilmu itu menjadi sesuatu perhatian yang menjadikan kita lebih baik. Makanya orang berjamaah itu gesekan-gesekannya lebih banyak. Orang berjamaah seperti Anda ini, jamaah majelis taklim Qonita ini, gesekannya lebih banyak. Godaannya lebih berat. Iya benar. Daripada sendiri. Di sini itu karakternya berbeda-beda di sini. Sifatnya berbeda-beda. Cara menunjukkan sikap dan perilakunya berbeda-beda di sini. Ya, memang kita jamaah itu lebih banyak gesekan sebenarnya. Tapi bagaimana diri kita mampu mengkondisikan ya di dalam jamaah. Ilmu itu yang semua mengatur, itu semuanya ilmu, gak ada yang lain. Jadi ilmu itu bisa berpengaruh pada diri seseorang dilihat dari cerminan sikap dan tingkah lakunya. Makanya jika kita jujur saja. Kalau kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini, kita dapati mereka sangat membutuhkan pengembangan efek ilmu dari segala bidang di lini kehidupan. Masya Allah ya, hari ini kebangkitan Islam itu sudah mulai nampak. Kebangkitan Islam itu sudah mulai ada. Apa cirinya? Rasulullah katakan, Allah tidak akan datangkan hari kiamat sebelum kalian menemui suatu masa di mana orang akan kembali kepada agamanya atau kepada Islamnya. Masya Allah, hari ini kan orang sudah mulai paham untuk kembali kepada ajaran agamanya.
Masya Allah banyak orang yang sudah mengerti. Banyak komunitas-komunitas hijrah, gitu kan? Komunitas-komunitas hijrah yang sebelumnya mereka disibukkan dalam ruang maksiat dan dosa kembali kepada Allah. Itu kan mengindikasikan orang pengen kembali kepada pemahaman agamanya. Banyak ya. Di negara-negara Eropa, luar biasa itu. Orang akan kembali kepada agamanya. Dan itu Allah kuasakan dan itu akan terjadi memang iya. Bagaimana dengan diri kita yang dari awal terhiasi dengan ilmu? Masa nggak mau lebih jauh lagi memperbaiki kondisi diri daripada orang-orang yang baru Allah kasih hidayah kembali kepada ajaran agama. Loh, kita harusnya lebih baik daripada mereka. Hari ini kita lihat kaum muslimin seperti itu, alhamdulillah. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk mendatangkan kemenangan sama kita gitu. Pelan-pelan prosesnya. Diuji dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah bahagianya jika Allah dan Rasulnya datangnya malaikat melihat kondisi kita, kumpul dalam satu majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu Allah, disebutkan namanya, disebutkan nama nabinya, diajarkan ajaran-ajaran nabi dan rasulnya. Masya Allah, ini kebahagiaan ini yang mungkin di luar sana susah untuk Anda dapatkan, kecuali seminggu sekali di majelis taklim konita. Mungkin seminggu sepisan, sak jam paling lebih 5 menit lah gitu kan. Masa nggak bisa menguasakan diri untuk mendapatkan kebaikan ini? Makanya di antara yang melemahkan efek ilmu, bahkan menghilangkan sebagian nilainya adalah adanya sebagian yang menjadikan ilmu sebagai perhiasan yang berbangga diri dengannya. Ada orang cari ilmu tapi hanya untuk bangga-banggaan saja. Ada orang cari ilmu tapi hanya untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ada, Masya Allah. Loh, ini yang harus kita hindari. Jadi ada efek yang menghilangkan kebaikan ilmu, bahkan sebagian nilainya. Mereka mencari ilmu hanya untuk pada sisi kebanggaan-kebanggaan saja. Mereka ini menjadikan ilmu sebagai tangga untuk meraih popularitas. Ini ada. Ini bukan adab thalabul ilmi, bukan. Dia mencari ilmu tapi hanya untuk ngejar subscribernya banyak. Gak masalah sebenarnya dalam bab itu, karena kita gak bisa mengukur kapasitas keikhlasan hati seseorang. Dia mencari ilmu, tapi pada satu sisi hanya untuk popularitas, pengen dikenal orang dan pengen terkenal. Bahkan ada sebuah anjuran, jika engkau pengen belajar keikhlasan, belajarlah kepada guru-guru ngaji yang ada di pelosok-pelosok kampung. Insya Allah mereka mampu mengajarkan keikhlasan itu. Insya Allah ya. Guru-guru TPA Anda dulu itu loh, coba cari ikhlas mereka itu, insya Allah. Kalau Anda ingin belajar keikhlasan, belajarlah kepada guru-guru ngaji yang ada di pelosok-pelosok desa, yang ada di kampung-kampung itu. Insya Allah mereka lebih ikhlas daripada sekedar orang yang mencari ilmu tapi untuk popularitas, pengen dikenal, pengen terkenal. Mungkin pada satu sisi ya, kalau kita ukur sisi keikhlasannya dan kejujurannya, wallahu ta'ala alam. Karena kita nggak punya batas kemampuan untuk melihat dan mengukur itu kan. Kalau mengambil dua sisi kebaikan, carilah orang yang mungkin lebih ikhlas daripada kita. Gitu. Makanya yang menghilangkan nilainya ilmu dan efek ilmu itu sendiri adalah dia mencari ilmu tapi untuk membanggakan dirinya. Ada itu, Masya Allah. Jadi dalam hal ini Jabir radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menuntut ilmu demi membanggakan di hadapan ulama. Menuntut ilmu tapi untuk membanggakan diri di depan gurunya, itu enggak boleh. Jadi selama-lamanya saya panjenengan ini adalah santri selama-lamanya. Saya panjenengan ini selama-lamanya adalah murid. Tidak pernah naik grade jadi guru itu, enggak pernah. Sampai kapanpun. Kalau kita menundukkan diri kita seperti itu, insya Allah kita akan tawadhu. Akan selamat daripada efek dan bahayanya menuntut ilmu kalau hanya sekedar dijadikan kebangga-banggaan saja. Makanya janganlah kalian menuntut ilmu demi membanggakan diri di hadapan guru-guru. Jangan. Apalagi ada santri menuntut ilmu
tapi untuk menjatuhkan gurunya. Itu ada. Ya, dengan cara-cara yang dia mampu. Terus nanti kalau ngaji tak kasih pertanyaan Ustaz, supaya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nggak apa. Mungkin di sini nggak ada itu. Di dunia lain mungkin ada seperti itu. Nggak boleh ketika guru menerangkan, sekalipun dia kapasitas pengetahuannya ada sesuatu yang lebih daripada gurunya. Ya, ketika guru menyampaikan materi, dia interupsi. Ustadz, yang Ustadz sampaikan itu salah, Ustadz, kurang tepat dikit. Nggak boleh. Mudah mengoreksi gurunya, tapi di depan umum. Boleh koreksi itu. Hadiri dia, ya, datang ke rumahnya, menyampaikan, Afwan Ustadz, Afwan, saya ini murid Anda Pak Ustadz. Tapi tadi ketika pengajian, kalau boleh ya, saya meluruskan tanpa mengurangi hormat saya pada Ustaz. Tadi ada yang sedikit terlewat Ustaz dalam bab ini, sehingga Ustaz bisa memperbaiki. Oh Masya Allah itu lebih baik lagi. Bukan ngoreksi di depan umum. Nah ini bahaya ini kan. Nah, ya. Kalau bisa WA, Ustaz Afwan Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan ini kayaknya ada yang kurang dan terlewat Ustaz. Dengan rasa hormat, tanpa mengurangi hormat saya pada Ustaz, ini yang mungkin perlu dikoreksi Ustaz. Daripada ngoreksi di depan umum. Jadi dalam hal ini, ya, nggak boleh cari ilmu itu untuk membanggakan sesuatu di depan Ustadznya. Insya Allah, kalau ada Ustadz punya murid seperti itu, Ustadz akan bisa memposisikan dirinya, ya, melihat kapasitas muridnya seperti itu. Oh, antum mampu insya Allah. Barakallah. Semoga Allah naungi antum dengan ilmu antum dan menjadikan ilmu itu berkah. Insya Allah. Sekalipun Ustadznya tidak mengucapkan secara verbal, mungkin dia batin. Masya Allah murid saya itu, Masya Allah. Semoga ilmunya menjadi sebuah keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakat. Ustadz itu, guru itu mendoakan kebaikan insya Allah sama murid-muridnya. Kalau guru itu mampu ya melihat sisi-sisi kebaikan dan maslahat pada muridnya. Masya Allah. Kalau kita lihat perjalanan Imam Syafi'i dalam cari ilmu, bagaimana tawaduknya Imam Syafi'i kepada gurunya, tawaduknya gurunya kepada Imam Syafi'i. Itu kan Masya Allah itu kan. Jadi dua-duanya orang pintar, guru dan murid. Tapi bisa meletakkan kebaikan di antara keduanya. Makanya yang terjadi sekarang ini lain halnya dengan yang dulu, yang ada pada orang-orang salaf. Ajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Menuntut ilmu itu supaya tidak hilang efek keberkahannya dan nilainya. Menuntutnya tidak didasari dengan membanggakan di hadapan guru-gurunya. Yang kedua, jangan untuk mendebat orang-orang bodoh, kecuali mendatangkan maslahat dan kebaikan. Nggak usah ya cari ilmu tapi dijadikan media untuk berdebat, kecuali debat itu mendatangkan kebaikan dan pencerahan kebenarannya gitu. Sekarang kan usum debat gitu. Pada satu sisi kita melihat debat itu boleh, tapi memunculkan efek kebaikan bagi orang yang menyampaikan dan mendengarkannya itu boleh, silakan. Tapi mencari ilmu tujuan utamanya bukan untuk itu, ya, mendebat orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bukan didebat, tapi didakwahi, dicerahkan hatinya supaya mau menerima kebaikan ilmu yang kita sampaikan. Sekalipun itu include di dalam ruang debat, nggak masalah sebenarnya. Antum ini salah, Anda ini salah, saya benarkan. Ini dalilnya, ini sandarannya, itu boleh. Jadi orang bodoh itu ya dikasih ilmu, dikasih tahu sebenarnya. Sekalipun dalam ruang debat, itu debat yang diperbolehkan. Tapi bukan tujuan utama mencari ilmu adalah untuk mendebat orang-orang bodoh. Dan juga jangan agar unggul di forum-forum. Cari ilmu tapi ingin unggul di dalam setiap forum, dalam setiap majelis dan lain sebagainya. Barang siapa yang melakukan demikian, Rasulullah katakan fanar anar, maka baginya neraka dan baginya neraka. Jadi tujuan ilmu itu tidak membanggakan diri bagi pemiliknya, tidak untuk mendebat orang-orang bodoh, juga tidak ingin dipandang unggul di dalam forum-forum atau jamaah. Supaya Allah mampu menata ketawaduan diri kita. Loh, kita kan cuma orang awam ini. Saya awam, jenengan juga awam semua. Tapi hari ini Allah memproses kita untuk jadi orang alim. Orang yang pantas untuk menerima estafet kebaikan ilmu dari para ulama. Ya, proses diri kita dengan mencari ilmu. Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan, dahulu
pada zaman beliau. Tidaklah seseorang belajar ilmu kecuali tidak lama kemudian terlihat efek ilmu dalam kekhusyukannya. Orang-orang salaf itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, dulu seseorang itu kalau belajar ilmu kecuali dalam waktu yang singkat sudah terlihat efeknya, bisa dirasakan dalam kekhusyukannya. Masya Allah, orang-orang salaf itu, karena mereka cari ilmunya itu benar, ikhlas, jujur. Bagaimana keterbatasan Imam Syafi'i dalam cari ilmu kan? Ibunya saja nggak bisa bayar uang SPP, sehingga dia nggak bisa masuk kelas Imam Syafi'i. Cari ilmunya gimana? Nguping di celah-celah jendela dan pintu Imam Syafi'i. Nguping, Masya Allah. Karena nggak bisa masuk kelas, kelasnya ditutup karena belum daftar ulang dan belum bayar SPP. Jadi nggak boleh masuk kelas. Memang ibunya nggak mampu. Apalagi beli buku, beli pulpen, beli tas, nggak ada Imam Syafi'i. Makanya disebutkan dalam hikayatnya Imam Syafi'i itu kalau pulang, ya, setelah mendengarkan ilmu, dia mampirnya kemana? Ke pasar. Memungut apa? Tulang-tulang yang berserakan. Sebagai media untuk dia menuangkan ilmunya. Kalau kita kan buku, Masya Allah ya. Imam Syafi'i itu memungut tulang-tulang di pasar itu. Makanya rumahnya Imam Syafi'i itu penuh dengan guci yang isinya tulang. Ya, yang di dalamnya ada tulisan-tulisan beliau. Itu Imam Syafi'i luar biasa gitu kan. Karena menuntut ilmunya seperti itu, efeknya itu bisa dilihat, cepat merasakan kekhusyukannya. Orang sekarang itu nuntut ilmu lama tapi gak khusyuk-khusyuk. Nggak tahu kenapa itu kan. Harus dilihat ikhlasnya, kejujurannya. Karena semua ibadah itu terbangun pada sisi keikhlasan dan kejujuran. Loh iya itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian. Orang dulu itu kalau belajar dalam waktu yang singkat bisa dirasakan kekhusyukannya. Dalam pandangannya, dalam lisannya, dalam tangannya, dalam sholatnya, dalam tutur lisannya dan zuhudnya. Lengkap semuanya. Orang salaf luar biasa. Bisa dilihat kekhusyukannya. Kekhusyukan itu meliputi apa? Ya, pandangannya, lisannya, tangannya, sholatnya, cara bicaranya dan zuhudnya. Jadi itu yang seharusnya ingin kita raih dalam menuntut ilmu. Semakin menuntut ilmu itu semakin khusyuk pandangannya. Dia tidak membuat pandangan liar. Lebih-lebih seorang istri. Saya sampaikan contohnya saja. Kemarin saya menjelaskan tentang bab pernikahan dalam satu kitab itu pada majelis yang lain. Di situ disampaikan hikmah daripada menikah gitu. Hikmah dalam membangun rumah tangga. Gimana khusyuk dalam pandangan itu apa sih, Mas? Kalau kita sampaikan satu hal dalam kekhusyukan bab ini, makanya seorang istri kenapa diharuskan untuk senantiasa ada di rumahnya, sekalipun ingin menunaikan sholat wajib. Sebaik-baik sholat Anda itu di rumah sebenarnya, supaya tidak membangun dan menimbulkan fitnah. Lha wong wedok iki lak metu teko omah, setan ku akeh. Ingin menghiasi dirinya. Siap-siap. Makanya sebaik-baik sholat Anda itu di rumah sebenarnya. Tapi kalau Anda ingin sholat ke masjid berjamaah, penuhi syarat-syarat yang ada. Yang pertama, tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang wong wedok kalau menuju ke masjid, minyak wanginya itu apik gawe. Terjadi sampai wanginya itu meninggalkan bekas di antara komunitas laki-laki yang dia lewati. Loh, Anda ini boleh bersolek, boleh berdandan, tapi di depan suami. Makanya ya, kalau mampu menjaga syarat itu silahkan. Yang kedua, menjaga nama baik suami. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarganya. Kalau ingin sholat. Kalau nggak bisa ya sholat di rumah saja. Lebih selamat itu sebenarnya. Makanya kalau seorang perempuan keluar rumah ya, melihat laki-laki yang mungkin lebih tampan daripada suaminya. Seorang istri ketika keluar rumah ya, lebih tergoda sesuatu dengan pandangannya daripada apa yang dia lihat di rumah. Jangan. Makanya saya jelaskan, jika Anda mendapatkan itu pulang. Karena yang dilihat di luar itu sama dengan yang di rumah. Sama.
Lebih-lebih seorang suami yang godaannya lebih berat. Jika suami-suami Anda ini keluar dari rumah, pastikan keluarnya ini untuk apa? Tapi sematkan husnudzon dan jangan senantiasa suudzon kepada dia. Mungkin dia keluar rumah ya mencari nafkah untuk saya dan anak-anak saya. Mungkin dia keluar rumah untuk sesuatu yang bisa memberikan penghidupan kepada saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon saja. Tapi kalau laki-laki keluar rumah itu kan kadang-kadang pandangannya juga diganggu sebagai ujian dari Allah. Makanya hadisnya dikatakan kalau Anda melihat sesuatu yang lain di luar daripada yang di rumah, pulang. Karena yang di luar itu sama dengan yang di rumah sebenarnya. Sepodo. Yang di luar itu haram, yang di rumah itu halal. Padahal yang dilihat sama. Yang dilihat perempuan, yang di rumah dilihat juga perempuan. Betul. Makanya selama dan semakin Anda menuntut ilmu, harus semakin terjaga kekhusyukannya dalam pandangan Anda. Pandangan ini jika dibutuhkan, melihat sesuatu yang manfaat, lakukan. Kalau nggak dibutuhkan, sudah hindarkan sudah itu. Karena segala kunci akar kemaksiatan itu dari pandangan. Iya. Pandangan. Pertama memandang. Setelah itu, wah, apapun bisa bereksplor. Setan itu akan mengemas sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam pandangan Anda. Pandangannya. Terus semakin khusyuk lisannya, yang kemarin mudah merendahkan, semakin ditata tutur katanya. Yang kemarin mudah untuk mencela, menghina, menghibah, nggak ada lagi itu semuanya, udah hilang itu. Tapi kalau ngaji, kok masih ghibah? Ini sing salah sopo sebenarnya. Syariatnya, majelis taklimnya atau pelakunya? Gitu. Karena ilmu yang datang dari Allah nggak pernah salah, insya Allah. Ya mungkin pelakunya ngaji, tapi setelah ngaji bentuk komunitas majelis ghibah. Ya, ngajinya tadi mana? Itu hilang semua. Sekalipun ghibah sekarang tidak perlu dilakukan secara verbal, nggak perlu. Lewat HP kan bisa. Apa namanya nggak tahu grupnya itu kan? Ada yang punya grup itu? Nggak ada, insya Allah. Ngaji tapi tidak mampu menundukkan lisannya. Ini masalah ini. Ini banyak terjadi pada kaum Hawa sebenarnya. Sekalipun menyeluruh kan. Jadi semakin terbangun kekhusyukan lisannya. Masya Allah. Itu perhatikan benar. Semoga ilmu ini mendatangkan benar-benar manfaat fid dunya wa fil akhirah. Termasuk kekhusyukan pada bab-bab yang lain. Jadi efek ilmu dalam jiwa itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan jiwa masing-masing. Makanya dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini terkenal. Sudah banyak ustaz yang menyampaikan. Permisalan, contoh saja. Petunjuk dan ilmu yang Allah utus, ya. Aku untuk membawakannya, mendakwahkannya adalah seperti hujan yang deras yang mengguyur tanah. Kan gitu aja ilustrasinya Rasulullah dalam hadisnya. Maka ada tanah yang baik. Wonten bu, tanah sing api ku ada. Tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang lebat, yang subur. Ada tanah kalau disiram air itu Masya Allah mudah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman dan tanah itu subur. Itu yang pertama. Di antaranya juga ada tanah yang ajadid, tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap. Wonten tanah itu ketika dikasih air, ya, tapi nggak bisa menyerap air. Dan air itu tidak bisa diserap. Itu ada. Jadi ada tanah yang bisa menampung air tapi tidak bisa menyerapnya. Maka Allah menjadikannya bermanfaat bagi manusia. Mereka dapat mengambil air minum dari tanah ini lalu memberi minum untuk hewan ternaknya. Dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah yang ketiga, ini tanah ki'an namanya. Jadi tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Dikasih ilmu tapi dedel. Susah untuk menelaah. Ini model tanah jika dikasih air nggak bisa menampung. Juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah sehingga bermanfaat baginya ajaran yang Allah utus aku untuk membawanya, maka ia pun mengilmunya dan mengajarkan ilmu. Dan perumpamaan orang yang tidak memperdulikan ilmu dan tidak mau menerimanya, petunjuk Allah yang mengutusku untuk menyampaikan. Jadi ketika Anda mendapatkan ilmu, dakwahkan ilmu itu. Nggak ada alasan bagi Anda untuk tidak berdakwah. Balighu anni walau ayat.
Sekalipun Anda seorang ibu, bisa mendatangkan manfaat dakwah kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda, dari ilmu yang telah Anda dapatkan. Jadilah tanah, ketika diisi air, mudah untuk menyerapnya dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi dikasih ilmu, mendatangkan manfaat bagi dirinya, bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Itu yang benar. Jadi semua soleh, bukan kita yang soleh, semua orang juga merasakan kesolehan dan kebaikannya. Jadi banyak hal yang mungkin belum kita lakukan dan harus segera kita lakukan. Jika Allah turunkan ilmu untuk diri kita, sehingga ilmu itu bisa memberi efek kebaikan juga kepada orang lain. Bawa kemanfaatan ilmu itu untuk diri Anda. Tapi jangan terhenti pada diri Anda. Berikan kepada orang yang membutuhkannya. Karena kewajiban dakwah ini melekat kepada setiap umat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan Rasulullah mewariskan ilmu yang telah diberikan kepada umatnya. Mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan sisi kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bermanfaat dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa-doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفر نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار مرهق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الرفة، وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha